Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasemuin, mahasiswa IAIN Kediri, Prodi Pendidikan Agama Islam, jurusan Tarbiyah, dan sekaligus sebagai peserta KKNDR IAIN Kediri 2020 kelompok 16. Di video kali ini saya akan membahas tentang etika dan tips meraih kesuksesan dalam menuntut ilmu, perspektif kitab Ta'lim. Demi mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan tentang etika dan tips meraih kesuksesan dalam menuntut ilmu, perspektif kitab Ta'limul Muta'alim. Yang pertama yaitu niat. Setiap pelajar harus menata niatnya ketika akan belajar, karena niat adalah pokok dari segala amal ibadah. Hal ini atas dasar sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husni niyati min a'malil akhirah, wa kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bi su'in niyati. Artinya, banyak perbuatan atau amal yang tampak dalam bentuk amalan keduniaan, tapi karena didasari oleh niat yang baik maka menjadi amalan-amalan akhirat. Sebaliknya, banyak amalan yang sepertinya tergolong amal akhirat kemudian menjadi amal dunia karena didasari dengan niat yang buruk. Lantas, bagaimana niat yang baik bagi seorang pelajar dalam menuntut ilmu? Niat yang baik dalam menuntut ilmu ialah nawaitu ta'aluma li'izalatil jahli walinaili ridhallahi lil ibadati lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dan untuk memperoleh ridha Allah serta untuk beribadah karena Allah. Yang kedua yaitu menghormati ilmu dan guru. Asy-Syaikh Az-Zarnuji mengatakan, i'lam bi anna talabal ilmi la yanalul ilma wa la yandafa'u bih illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustadi wa tauqirihi. Artinya, ketahuilah sesungguhnya seseorang pelajar tidak akan memperoleh ilmu dan tidak pula ilmunya dapat bermanfaat kecuali dengan menghormati ilmu, ahli ilmu, dan menghormati guru. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi seorang pelajar menghormati ilmu dan guru. Lantas bagaimana caranya mengagungkan ilmu? Yang pertama, membawa kitab dalam keadaan suci. Yang kedua, tidak meletakkan sesuatu di atas kitab. Yang ketiga, tidak membentangkan kaki ke arah kitab. Selanjutnya, bagaimana caranya menghormati guru? Yang pertama, tidak berjalan di depannya ketika tidak ada mara bahaya. Yang kedua, tidak memulai perkataan kecuali atas izinnya. Yang ketiga, melakukan hal-hal yang membuat guru ridho. Yang keempat, tidak melakukan hal-hal yang membuat guru marah. Yang kelima, selalu menjunjung tinggi perintahnya selama tidak bertentangan dengan norma agama. Ketiga, yaitu bersungguh-sungguh, kontinuitas, dan bercita-cita tinggi. Bagi seorang pelajar, jika ingin meraih kesuksesan dalam menuntut ilmu, hendaknya bersungguh-sungguh dalam belajarnya, serta secara kontinu. Artinya, terus-menerus dalam melakukan sesuatu terkait dengan menuntut ilmu secara bersungguh-sungguh. Wakila man talaba syai'an wajada wa man qara'al baba walaja. Artinya, siapa yang sungguh-sungguh dalam mencari sesuatu pastilah akan menemukannya, dan barang siapa mengetuk pintu bertubi-tubi pasti dapat memasukinya. Selain itu, pelajar harus memiliki cita-cita yang tinggi, seperti hanya perkataan Syekh Az-Zarnuji, wala buta li talabil ilmi minal himmatil aliyah fil amali fa innal mar'a yatiru bihimmatihi katoiri yatiru bijanahaihi. Artinya, seorang pelajar harus memiliki cita-cita yang tinggi dalam beramal, dan sesungguhnya seseorang itu akan terbang dengan cita-citanya, seperti halnya burung terbang dengan kedua sayapnya. Dalam hal ini, dapat kita simpulkan bahwa setidaknya ada dua hal yang saling berkaitan sebagai lantaran untuk meraih kesuksesan dalam menuntut ilmu, yakni bersungguh-sungguh dan cita-cita yang tinggi. Artinya, apabila kita memiliki cita-cita yang tinggi,
tapi tidak disertai dengan sungguh-sungguh, dan sebaliknya bersungguh-sungguh tetapi tidak memiliki cita-cita yang tinggi, maka hanya sedikit pula lah ilmu yang kita dapatkan. Yang keempat, yaitu memanfaatkan waktu belajar yang tepat. Perlu kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu mulai dari ayunan sampai ke liang kubur. Oleh karena itu, para pelajar harus memanfaatkan masa mudanya untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Seperti halnya sebuah syair yang berbunyi, wa ayyamal hadasati faghtanimha, ala innal hadasata la tadumu. Artinya, gunakan masa mudamu sebaik-baiknya karena masa muda adalah kesempatan yang tidak akan pernah terulang. Adapun waktu belajar yang paling baik ialah menjelang waktu subuh dan antara waktu maghrib sampai isya, karena waktu-waktu tersebut mendatangkan sebuah keberkahan. Dengan hal ini, harapannya adalah kita akan diberi kemudahan untuk mendapatkan ilmu dari apa yang kita pelajari. Yang kelima, yaitu menghadap kiblat ketika belajar. Ada sebuah hikayah, dua orang yang pergi merantau untuk menuntut ilmu, dan mereka pun belajar bersama-sama. Setelah berjalan beberapa tahun, mereka memutuskan kembali pulang. Walhasil, ternyata mereka yang satu menjadi alim dan satunya lagi tidak alim. Kemudian hal ini menarik perhatian para fuqaha di daerah tersebut. Lalu fuqaha bertanya kepada dua orang tersebut mengenai perbuatannya ketika waktu belajar. Walhasil, para fuqaha mengetahui bahwa orang yang menjadi alim ketika setiap belajar menghadap kiblat, dan sebaliknya orang yang tidak menjadi alim justru membelakanginya atau mustakbirul kiblati. Dengan demikian, para fuqaha sepakat bahwa salah satu penyebab orang yang menjadi alim tadi karena atas berkahnya menghadap kiblat. Sebab ketika belajar dalam keadaan menghadap kiblat akan mendapatkan nilai kesunahan dan mendapatkan berkah doa orang-orang muslim di sana. Karena kota yang ada di sekitar kiblat tidak pernah sepi dari orang-orang ahli ibadah dan kebaikan. Pastinya setiap malam ada walaupun satu orang ahli ibadah yang mendoakan orang-orang yang mencari ilmu. Oleh karena itu, marilah kita menghadap kiblat ketika kita belajar, karena kita akan mendapatkan fadilah-fadilah menghadap kiblat yang memudahkan kita dan menjamin kita untuk meraih kesuksesan dalam menuntut ilmu.